Kayaknya sih terkategori C. Teman-teman masih cek langsung ke balai lelang kita nih. Ada Toyota Avanza G 1300 cc automatic nih guys, tahun 2013. Kayaknya bekas ada nabrak di bagian depan nih. Bagian depannya udah keriting parah ya. Tuh, ini bekas las-lasannya. Kayaknya pernah nyundul di bagian depan nih, agak cukup parah nih kalau menurut gua nih guys. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. Ini nih kondisinya sudah berkarat semua tuh ya. Kayak gini nih. Ini indikasinya biasanya sudah kemasukan air guys. Jadi teman-teman masih cek lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di balai lelang universal nih guys, dan kita akan coba cek unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang kali ini. Jangan lupa cek di deskripsi, ada informasi lebih lengkapnya, dan jangan lupa follow Instagram serta TikToknya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Douzo21. Oke, ada unit-unit apa aja? Teman-teman ikutin video Douzo21 ini sampai selesai. Oke, pada lelang kali ini kita langsung coba screening nih. Ada kurang lebih sekitar 5 unit mobil yang akan dilelang pada event lelang kali ini. Kita mulai dari yang ada di depan kita, warna hitam. Ini adalah Mitsubishi Mirage 1200 cc Exit Automatic Transmission tahun 2013 nih guys. Pajaknya sayang nggak ada di sini. Eksterior dan interiornya nanti akan kita cek seperti apa. Catatannya BPKB menyusul 23 hari dan ini atas nama perorangan, di open di harga Rp80.400.000. Nah, ini kalau kita lihat nih di bagian eksterior sudah agak mengusam ya, dan kondisi di bagian headlampnya sudah ada alisnya. Ini alisnya nih tambahannya stiker nih guys kalau kita lihat di sini. Terus ada beberapa cat yang sudah rusak. Ini kayaknya bekas kena something. Terus ini udah ada beberapa bekas lasan dan dempulannya agak tebel nih guys. Ini bekas repair dan ini kita lihat kayaknya udah nggak terlalu presisi ya. Sama nih kayak sini nih sebelah kirinya tuh. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian sebelah kiri pernah bekas X impact nih guys, atau nabrak nih. Bagian sebelah kirinya juga sudah renggang banget ya. Terus kalau kita cek di bagian sisi kapnya nih juga sudah ada beberapa bekas cat yang rusak nih guys. Ya udah nggak terlalu presisi ya tuh kalau teman-teman lihat nih. Bekas catnya juga sudah agak ngemait banget. Terus baretan kasar juga nih di bagian cangkang spion. Ini kalau untuk ke bagian belakang di quarternya, nah ini juga ada penyok nitik yang sudah berkarat seperti ini nih. Lanjut kita cek di sisi bagian belakang. Sudah defogger untuk mobil Mirage ini. Stop lamp sih masih cukup ya. Cuman nih di bagian belakang nih ngemait banget nih. Jadi agak kurang apik aja ya. Jadi harus di repair body nih guys. Bagian sisi sebelah kanan, nah ini untuk bumper dan quarter sebelah kanannya. Nih nggak presisi, jadi harus di repair lagi. Sudah ada beberapa yang ngemait dan sudah ada beberapa yang berkarat. Nah kalau kita tip nih di bagian interior, trimnya sih masih bawaan pabrik ya, kondisinya agak kusam, plafon sedikit kusam, door trim masih terbilang cukup ya. Kalau dilihat lagi di bagian interiornya, setir kayaknya ini sudah menipis, sudah start stop engine button, dashboard sih masih cukup lah ya. Cuman banyak kusamanya di bagian armrest door trim, di bagian jok dan plafon, jadi harus disalon lagi nih di bagian interior guys. Nah ini nih guys, kalau emang teman-teman tertarik langsung aja Mitsubishi Mirage Exit 1200 cc Automatic Transmission. Dengan kategorinya kalau menurut gue eksteriornya agak kurang ya, interiornya C tapi kusam, mesinnya kayaknya terkategori C. Jadi buat teman-teman yang tertarik dan estimasinya masuk, langsung cek di balai lelang yang ada di deskripsi video gue ini. Di open di harga Rp80.400.000. Kita lanjut nih berikutnya, ada Mazda 2 1500 cc Automatic Transmission yang R guys, dan ini tahun 2011. Ini juga datanya untuk masalah STNK kayaknya nggak ada. BPKB-nya menyusul 21 hari kerja atas nama perorangan, dan ini unit sudah ex-BBN. Ini nanti grade-nya akan kita cek sesuai dengan yang kita lihat. Di open di harga Rp85 juta. Nah ini adalah Mazda 2 2011 guys. Kita cek untuk di bagian eksteriornya ini juga sudah kusam ya. Headlamp sudah di stiker smoke seperti ini, dan ini stikernya juga sudah rusak seperti ini ya. Jadi sudah agak angus kelihatannya. Fog lamp sih masih cukup, lipsnya juga sudah di karbon seperti ini dan kelihatannya sih masih cukup oke, hanya di bagian cat aja yang sudah mengusam. Bumper sebelah kiri depan ini sudah renggang, yang sebelah kirinya headlampnya nih sudah mengusam, nggak ada stiker ya, tapi terlihat sudah kusam dan ada bekas stiker di bagian depannya. Terus yang berikutnya yang minus juga nih, bagian kacanya retak nih guys. Tuh. Jadi kalau teman-teman lihat retaknya, ini juga ada beberapa nyamber sampai panjang ke sebelah kanan mobil ini. Terus kalau untuk di bagian sisi sebelah kiri, kita cek sih ini masih cukup presisi, cuman nih bekas catnya ini agak kurang apik ya.
masih terlihat presisi. Terus untuk di bagian side skirt juga masih oke. Nah, di belakang juga nut-nutnya masih presisi, hanya catnya nih yang agak kusam nih guys. Kalau di bagian belakang nih spoiler masih oke, defogger masih berfungsi katanya. Terus untuk di backdoor ya ini agak kusam, tapi di stop lamp sih masih terkategori cukup ya. Terus kalau kita lihat di muffler nih, mufflernya sudah gantian ya. Dan kita lihat sisi kanannya, ini kita lihat sisa satu nih velg TE37 di belakang nih. Sisanya sih velgnya semuanya velg bawaan dari Mazda 2 nya ya, hanya ini nih satu nih. Ini jadi kayak spare tire nih, padahal TE37 ya. Kondisi ban sih rata-rata kurang lebih di 30%. Nah ini juga kurang rapi ya, ini untuk di bagian quarter dan juga bumper belakang sebelah kanan. Nut-nutnya sebelah kanan masih cukup presisi, kita intip di interior. Nah interior head unit masih bawaan pabrikannya, monitor double din, automatic transmission, joknya kulit agak sedikit pecah-pecah, plafonnya sih agak sedikit kusam ya. Nah kalau kita lihat di bagian setir nih, sayang nih setirnya sudah ada pecah-pecah kayak gini, kayaknya odometernya juga sudah kurang lebih 100 ribuan. Dashboard masih cukup dan sisanya nih masih terkategori C, walaupun memang butuh ditacap lagi nih di interiornya. Nah ini sisi sebelah kanan bumpernya juga renggang ya, kiri dan kanan, jadi ya harus ditacap lagi guys. Nih kalau emang teman-teman tertarik nih guys, ada unit Mazda 2. Ini adalah Mazda 2 R automatic transmission tahun 2011 guys. Kalau menurut gue eksteriornya si arah ke D ya, interiornya masih C, cuman butuh ditacap lagi. Dan mesinnya kayaknya sih terkategori C. Teman-teman masih cek langsung ke balai lelang ini. Di open di harga 85 juta rupiah. Kalau estimasinya teman-teman masuk langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Oke, ini banyak yang nyari juga nih biasanya ya Avanza, langsung kita cek aja. Di depan kita nih ada Toyota Avanza G 1300 cc automatic nih guys, tahun 2013. Nota pajaknya juga nggak ada di sini, BPKB-nya 21 hari kerja, atas nama perorangan dan juga sama nih ex-BBN. Nanti eksterior dan interiornya akan kita cek, di open di harga 97.750.000 rupiah. Kayak apa unitnya kita langsung coba screening aja. Nah, ini kalau kita lihat di bagian eksteriornya sih sudah agak kusam ya, tapi di bagian headlampnya sih masih kelihatan cukup, fog lamp juga oke, garnish chrome juga masih cukup nih. Ini mumpung agak kebuka nih, di bagian cupnya kita cek nih. Ini bagian cupnya nih sudah kusam banget ya, udah nge-matte banget nih warnanya. Oke, kalau kita langsung cek nih di area mesinnya, ini yang nggak ada akinya ya. Terus ini kayaknya engselnya nih agak-agak bermasalah. Kalau teman-teman lihat baut cupnya pernah dibuka ya, jadi berarti pernah dicat atau di repair. Kalau ini juga sudah karat nih, ini kayaknya ex repair. Terus di bagian nut-nutnya, ini silen-silennya nih udah retak ya, udah dicat ulang. Kalau di bullhead nih, bullhead juga kayaknya kena cat ulang nih guys tuh. Jadi udah retak-retak juga tuh catnya. Jadi ex repair juga nih, bekas ada keriting juga nih di bagian bullhead. Kalau di apron sebelah kiri sih masih terkategori aman. Sebelah kanan masih aman. Kayaknya sih di bagian depan aja sih. Sasis juga masih oke ya. Kayaknya pernah nyundul di bagian depan nih, agak cukup parah nih kalau menurut gua nih guys. Tuh teman-teman bisa lihat ya. Untuk di bagian radiatornya bengkok nih guys. Tuh bengkoknya ke dalam. Jadi nabraknya di bagian depan nih. Jadi ini pernah diperbaiki, impactnya bagian depan. Jadi di sini nih bengkok ke dalam ya. Udah di repair juga tuh, ada bekas cat juga di bagian depan. Sisi kirinya kita lihat renggang di bagian bumper dan fender. Ini juga sudah dicat ulang, masih cukup presisi sih ya. Ya walaupun memang sudah bekas kena cat. Terus untuk di bagian cangkang spionnya ini masih chrome-nya masih oke. Ke bagian belakangnya nut-nutnya masih cukup presisi. Ini agak sedikit belang nih, catnya kurang rapi, agak sedikit renggang nih di bagian bumper dan quarter sebelah kirinya. Sudah ada N-bar. Nah, ini di bagian belakang nih kayaknya pernah dipasangkan sesuatu terus jadi kusam gini ya. Oke, kita cek yuk di bagian belakangnya. Ini udah keras juga nih di bagian belakang nih, kita cek dulu deh. Oh iya, bekas kena juga nih guys di bagian belakang. Jadi sini pernah di repair, pernah kena di bagian belakang. Karena ini juga kelihatan tuh ya, tuh ini bekas di repair nih di bagian atasnya juga tuh, agak-agak sedikit keras. Oke, kalau di bagian stop lamp sih masih cukup ya, spoiler sama wiper masih ada. Cek di sisi bagian sebelah kanan nih, catnya agak sedikit kusam aja nih, banyak cat yang kusam. Terus nut-nutnya sih masih presisi ya di sebelah kanan. Kita cek di sisi bagian dalamnya. Nah, ini setir sih sudah menipis nih guys, sudah kendor juga. Terus kalau di bagian maticnya kita belum cek ya, karena kita nggak megang kuncinya. Kusam ya di bagian door trim. Kalau jok sih masih aman. Plafon agak sedikit kusam, dashboard juga agak kusam. Nggak tahu nih, kayaknya bekas ex operasional mungkin. Kalau dilihat sih ini kondisi interior butuh ditacap lagi.
Ini sebelah kanan nih juga bekas repair nih guys, kelihatan ya. Jadi bekas nabrak depan, jadi ke bagian depan nih kayaknya impactnya lebih dari 30%. Nah ini kalau emang teman-teman estimasinya masuk nih, langsung aja cek di balai lelangnya. Di depan kita nih ada Toyota Avanza G Automatic Transmission tahun 2013. Sudah kita kelilingin atas nama perorangan, dan ini sayang tetap aja nggak ada. Di eksteriornya kalau menurut gua kurang ya, karena ini bekas ada impact di depan dan belakang. Interiornya butuh di touch up lagi, mesinnya masih belum ketahuan. Di open di harga Rp97.750.000 kalau emang estimasinya teman-teman masuk. Langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Berikutnya ada mobil compact lagi. Ini adalah Mitsubishi Mirage 1200cc GLX nih guys, manual transmission tahun 2015. Sayang nota pajak juga nggak ada, BPKB menyusul 21 hari kerja atas nama perorangan. Nanti eksterior dan interior akan kita cek di open di harga Rp75 juta. Seperti apa unitnya, kita langsung screening. Oke, kalau kita cek di sini ya, kita lagi nggak megang kunci ya. Di bagian eksterior nih, ini udah ngemet banget dan kotor ya. Headlamp sih cukup, belum ada fog lamp di GLX ini. Velg masih OEM dari bawaan Mitsubishi-nya, dengan kondisi ban kurang lebih ya sekitar 30%-an lah. Terus ada beberapa penyok ya di bagian panel pintu sebelah kanannya, dan ini baretnya harus di repair nih. Ini kena tulangan juga. Terus yang sebelah kanan belakangnya nih juga ada penyok guys. Ini kalau kita lihat catnya sudah mengusam seperti ini ya, sayang banget nih. Kalau kita ngarah langsung ke bagian belakang, ini bannya juga sudah agak kempes. Stop lamp masih cukup ya, defogger nih untuk di bagian belakang. Nggak ada spoilernya, tapi wiper masih oke. Nggak ada titik sensor parkir di bagian belakang. Kita cek di sisi bagian sebelah kirinya. Ini belakang sebelah kiri spare tire, tapi kondisi bannya juga agak menipis. Kusam banget nih guys, teman-teman bisa lihat. Jadi harus butuh di touch up lagi di bagian catnya. Bumpernya juga sebelah kiri depan renggang. Ini kita belum tahu mesinnya, cuman kita coba langsung cek dari eksterior, kita ke interiornya, kita intip. Oke, di bagian interiornya sporty banget ya, ada aki di situ, dan Mitsubishi Mirage ini manual transmission. Jadi kita ketemu tadi otomatis semua, dan ini manual transmission, sporty, warna hitam semua. Kondisinya sih masih cukup ya, plafon masih juga cukup baik nih. Setir kita lihat nih sudah pecah-pecah kayak gini, kayaknya udah di atas 100 ribuan juga. Kalau untuk dashboard masih cukup baik. Kalau emang teman-teman tertarik, ini mesti dicek lagi nih di bagian mesinnya dan juga di bagian interiornya guys. Oke, buat teman-teman yang tertarik, ada Mitsubishi Mirage GLX manual transmission tahun 2015. Nota pajaknya nggak ada, dan ini sudah kita kelilingin. Menurut gue eksteriornya C arah ke D, interiornya C, mesinnya masih belum ke data sama gue karena belum megang kuncinya. Di open di harga Rp75 juta. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Oke, berikutnya Toyota Agya. Ini yang tipe E guys. Kita langsung screening aja. Ini adalah Toyota Agya E Automatic Transmission tahun 2015. Masuknya yang 1000cc guys. Warna hitam, dengan sayang juga nota pajak nggak ada, tapi ini atas nama perorangan. BPKB menyusul di 21 hari kerja. Kita langsung akan cek eksterior dan interiornya. Ini di open di harga Rp75.800.000. Seperti apa unitnya? Oke, kalau kita cek nih di bagian velgnya sudah kelihatan ya, sudah gantian seperti ini. Kondisi bannya juga kurang lebih 30%. Yang sayang di sini sudah kelihatan di bagian eksterior nih guys, catnya sudah ngusam banget dan juga sudah banyak repair body. Ini kita lihat nih kayak karbon gini, dan ini kendor banget nih guys. Nah ini kayak udah bekas repair semua, terus catnya juga sudah rusak ya, sayang banget. Ini juga kayaknya bekas ada nabrak di bagian depan nih. Gue belum megang kuncinya, tapi di sini sudah kelihatan ya, sudah ex repair, udah nggak presisi. Ini rapet banget yang sini agak kendor. Nah ini di bagian sini juga sudah kita lihat nih, nggak presisi itu tuh. Di bagian sebelah kirinya dari mobil ini tuh, ini juga lebih renggang ya, catnya juga sudah rusak. Jadi ini bekas ex laka nih di bagian depan. Kalau kita intip sedikit ya di bagian sini nih, ini bakal kelihatan banget tuh sudah ada beberapa karat ya. Terus di bagian sisi sebelah kirinya nih, ini udah cukup parah ya. Ini di baut, cuman udah lepas, klemnya sudah patah pasti. Dan ini kondisi mesinnya juga gue nggak tahu, tapi di bagian eksteriornya ini udah pasti ke kategori kurang sih kalau menurut gue ya. Ini nge-matte banget soalnya nih eksteriornya. Terus kalau kita lihat nih bagian belakang nih, catnya beda ya tuh. Yang ini nge-matte banget, udah rusak. Terus ini ketumpahan bensin dan nggak dibereskan, jadi akhirnya seperti ini nih, kondisi catnya rusak. Spoiler udah ada bekas di apa nih, stiker dip ya. Ini nih sudah ngelupas juga, nggak polosan nih yang tipe E, yang nggak ada wiper, nggak ada defogger, nggak ada sensor parkir juga. Bempernya nih yang belakang kusam banget. Terus ini di bagian back door sih masih cukup oke ya, tapi di bagian bumper nih ngedop banget nih, sayang banget ya. Tuh, ini eksteriornya sih kalau gua kurang tuh. Catnya udah ngusam dan bekas laka di bagian depan. Ini juga nggak presisi ya tuh. Natnya yang sebelah kanan untuk di bagian pintu dan fendernya.
Nah, kalau kita cek di bagian interior sih ini masih kondisinya door trim masih cukup ya, kiri kanan, tapi agak bau-bau apek. Kita nanti cek. Ini bagian setir sudah menipis kayak gini nih. Terus automatic transmission. Nah, ini kondisinya kok kotor banget ya. Terus ini ada bekas karat, kita coba langsung intip yuk di bagian bawahnya seperti apa nih. Oh. Ini ada bau apek dan kurang lebih seperti ini nih, kondisinya sudah berkarat semua tuh ya. Kayak gini nih. Ini indikasinya biasanya sudah kemasukan air guys. Jadi teman-teman masih cek lagi. Nah, ini mumpung dibuka deh, coba kita cek di bagian depan nih, mesinnya seperti apa terakhir. Ini udah kita buka, nggak tahu kebuka apa enggak yuk. Ini tadi udah gue buka sih. Nah, keras banget guys, gokil. Ini kayaknya udah bermasalah. Bagian depannya udah keriting parah ya. Tuh, ini bekas las-lasannya. Lumayan nih guys. Kalau kita lihat bullhead di bagian depan udah keriting nih guys. Ini ada bekas-bekas karat ya, teman-teman bisa lihat di bagian sini kotor banget nih mesinnya. Ini ada indikasi mesinnya bekas berenang nih. Nah, ini juga ada sasis yang berkarat nih, biasanya dari pengisian air aki, cuman sisanya kotor dan ini juga sudah berkarat ya. Ya ini aja nih bagian depan nih yang bekas nabrak parah. Ya seperti itulah di bagian eksterior dan interior yang tadi kita intip. Mesinnya sih masih belum gue coba karena gue belum megang kuncinya. Jadi kalau emang teman-teman tertarik langsung ya cek di depan kita nih ada Toyota Agya 1000 cc yang tipe E automatic transmission. Menurut gue eksteriornya kurang, interiornya kurang, mesinnya gue belum tahu. Jadi teman-teman harus cek lagi, ada indikasi yang macam-macam di mobil ini. Ini di open di harga Rp75.800.000. Kalau emang estimasinya teman-teman masuk, langsung aja cek di deskripsi video gue ini guys. Oke teman-teman, sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Universal pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share video ini. Oke, gue Dauzo21 undur diri. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.